Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari kelas metode numerik 01 dengan NPM 19063790056. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang pengetahuan saya mengenai optimasi numerik. Yang pertama, apa itu optimasi? Optimasi merupakan suatu proses untuk mencari kondisi yang optimum dalam arti paling menguntungkan. Optimasi bisa berupa maksimasi atau minimasi. Sebagai contoh, jika berkaitan dengan keuntungan, maka keadaan optimum adalah keadaan yang memberikan keuntungan paling besar atau maksimum, atau yang tadi kita sebut maksimasi. Dan jika berkaitan dengan pengeluaran atau pengorbanan, maka keadaan optimum adalah keadaan yang memberikan pengeluaran atau pengorbanan yang paling sedikit atau minimum, atau yang tadi kita sebut minimasi. Berikut adalah hal penting yang dibutuhkan dalam studi optimasi. Yang pertama adalah fungsi objektif dan decision variables. Yang kedua adalah kendala atau constraint. Secara umum, fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan tersebut itu adalah fungsi objektif. Sedangkan harga yang berpengaruh dan bisa dipilih disebut variabel atau decision variable. Dan secara analitik, nilai maksimum atau minimum dari suatu persamaan ya sama dengan fx dapat diperoleh dengan persamaan berikut, yaitu adalah dengan penurunan sama dengan 0 yang bisa dilihat di aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan df per dx sama dengan 0. Dan untuk fungsi yang sulit untuk diturunkan, ini dapat dikerjakan dengan uh, optimasi secara numerik. Oke, yang pertama adalah optimasi satu variabel. Nah, optimasi variabel ini uh, adalah optimasi yang meninjau suatu persamaan dia dengan fx yang ingin dicari harga x yang memberikan harganya yang maksimum atau minimum. Dalam hal ini, x yang diperoleh merupakan nilai x optimum fungsi. Dan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan optimasi satu variabel adalah metode Golden Section, Newton, dan interpolasi kuadrat. Yang pertama adalah metode Golden Section. Metode ini adalah metode yang mirip dengan bisection, di mana metode ini memanfaatkan nilai yang lama sebagai nilai yang baru secara iteratif, sehingga interval awal akan semakin lama semakin menyempit. Karena ada sebagian subinterval yang dieliminasi, sehingga pada akhirnya diperoleh tingkat konvergensi yang diinginkan. Berdasarkan grafik yang tadi, yang di sini, berlaku karena L1 per L0 sama dengan L2 per L1, maka L0 sama dengan L1 plus L2. Ambil kebalikannya dan kemudian definisikan R sama dengan L2 per L1, maka L1 plus L2 per L1 sama dengan L1 per L2, atau 1 plus R sama dengan 1 per R. Atau sehingga bisa dituliskan R kuadrat ditambah R dikurang 1 sama dengan 0. Dan nilai akar positifnya adalah sebesar R sama dengan akar 5 dikurang 1 per 2, yang hasilnya adalah 0,61803. Nah, bilangan R ini adalah bilangan yang biasa disebut dengan golden ratio atau golden number. Nah, cara untuk melakukan metode golden section, yang pertama kita harus memulai dengan dua nilai tebakan awal X1 dan XU yang mengapit titik maksimum yang ingin kita cari. Lalu kita tentukan nilai X1 dan X2 dalam rentang XL dan XU sesuai dengan golden ratio, yakni sebesar X1 sama dengan XL plus D dan X2 adalah XU dikurang D. Dan D-nya itu adalah akar 5 dikurang 1 per 2 dikali XU dikurang XL. Sama dengan R dikali XU dikurang XL. Nah, langkah ketiga, berdasarkan harga fx pada dua titik tersebut, diharapkan ada sebagian interval yang dapat dieliminasi, sehingga salah satu titik lama bisa dipakai lagi pada evaluasi langkah berikutnya. Jadi hanya diperlukan satu titik baru, demikian seterusnya. Untuk metode ini ada dua kemungkinan kasus, yaitu yang pertama, jika fx1 lebih besar dari fx2, maka domain x antara x1 dan x2 dieliminasi dengan demikian. X2 lama itu sama dengan X1 baru. X1 baru sama dengan X2 X1 lama sama dengan X2 baru, X2 lama sama dengan X2 baru, dan
X1 baru ditentukan. Dan kemungkinan kasus kedua yaitu di saat fx2 lebih besar dari fx1. Maka domain X antara XL dan XU dieliminasi dengan demikian. XL lama sama dengan XU baru, X2 lama sama dengan XL baru, XL lama sama dengan XL baru, X2 baru ditentukan. Yang kedua adalah metode Newton. Metode ini menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton dalam penentuan akar persamaan tak linier melalui pendefinisian fungsi Gx sama dengan f aksen x. Karena pada kondisi optimum berlaku f aksen x sama dengan Gx sama dengan 0. Dengan x aksen itu menyatakan x optimum. Maka nilai x aksen dapat diperoleh secara iteratif sebagai berikut, yaitu xi plus 1 sama dengan xi dikurang f aksen xi dibagi dengan f double aksen xi. Dan yang terakhir adalah metode interpolasi kuadrat. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan polinomial orde 2 yang menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk fx di dekat titik optimumnya, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Jika mula-mula kita mempunyai 3 buah titik tebakan awal, misalnya x0, x1, dan x2 yang mengapit titik optimumnya, maka sebuah parabola dapat difitkan melalui ketiganya. Diferensiasikan persamaan yang diperoleh, set hasilnya menjadi sama dengan 0, dan perkirakan x optimum dapat ditemukan dalam hal ini sebagai x3. Bisa dilihat sesuai dengan formula yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada optimasi banyak variabel. Misalkan diketahui sebuah fungsi dengan banyak variabel sebagai berikut. Ia sama dengan f, x1, 2, 3, dan seterusnya sampai xn. Ingin dicari harga x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn yang memberikan harga y maksimum atau minimum. Pengelompokan metodenya secara garis besar itu ada 3, seperti optimasi satu variabel tadi. Yang pertama adalah non-gradient method, dan yang kedua adalah gradient method, yang ketiga adalah metode Hooke-Jeeves, metode tipes ascent atau descent, dan metode langsung. Yang pertama ada metode Hooke-Jeeves. Prinsip penerapan metode ini meliputi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi nilai delta xi, yaitu adalah menyatakan indeks variabel x. Yang kedua, mengulangi langkah sukses optimasi dengan metode Hooke-Jeeves ini ditunjukkan dalam contoh seperti berikut. Misal ingin dilakukan minimasi dari suatu fungsi y sama dengan x min 4 kuadrat ditambah 0,5 dikali x2 min 9 kuadrat ditambah 3 sama dengan f x1 x2. Sebagai cek, dengan mudah dapat terlihat bahwa minimum terjadi pada x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 9, dan y minimum sama dengan 3. Dalam hal ini dipilih titik awal x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 16, serta interval awal delta x1 sama dengan 1 dan delta x2 sama dengan 2. Ini adalah contoh metode Jeeves-Hooke. Proses ini seterusnya dilakukan hingga eksplorasi gagal, serta delta x1 dan delta x2 cukup kecil. Yang kedua itu metode tipes ascent atau descent. Jenis metode ini merupakan metode gradien yang paling sederhana. Terminologinya stepes ascent adalah untuk mencari maksimum fungsi, sementara stepes descent adalah untuk mencari minimum fungsi. Prinsip pencarian optimum dilakukan dengan proses transformasi untuk mengubah sebuah fungsi dengan banyak variabel menjadi sebuah fungsi dengan variabel tunggal berdasarkan gradien arah pencarian. Langkah pencarian optimum ini selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif hingga diperoleh tingkat konvergensi yang diinginkan. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, yaitu adalah sebuah fungsi dua variabel f, x, y yang ditentukan titik maksimumnya. Berdasarkan nilai awal x sama dengan x0 dan y sama dengan y0,
dapat ditentukan nilai gradien atau arah tipes ascendnya yakni sebesar H0. Berdasarkan nilai H0, nilai maksimum fungsi dapat ditentukan, yakni pada titik 1. Demikian seterusnya, proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh titik optimum sesungguhnya. Dan selanjutnya adalah secara numerik. Misalnya untuk sebuah fungsi dua variabel f, x, y yang akan dicari titik optimumnya dengan nilai awal x yaitu x0 dan y sama dengan y0. Maka pada langkah iterasi pertama nilai x dan y yang baru dapat ditentukan dengan rumus berikut yaitu x sama dengan x0 ditambah do f per do x dikali h dan y sama dengan y0 ditambah do f per do y dikali H. Dengan do F per do X dan do F per do Y merupakan turunan parsial fungsi f x y masing-masing terhadap X dan Y. Dalam hal ini, vektor gradien fungsinya dinyatakan sebagai F sama dengan do F per do X dikali I ditambah do F per do Y dikali J. Nilai X dan Y yang diperoleh pada langkah iterasi ini selanjutnya menjadi XO dan X0 dan Y0 pada langkah iterasi berikutnya. Demikian seterusnya. Selanjutnya dalam metode langsung. Sesuai namanya, metode random search secara berulang-ulang mengevaluasi nilai fungsi pada nilai-nilai variabel bebas tertentu secara acak. Jika banyaknya sampel yang dicoba mencukupi, maka kondisi optimumnya akan teramati dan sebaliknya. Dengan demikian, metode ini berarti tidak efisien. Metode ini dapat diterapkan untuk fungsi yang discontinuous dan non-differentiable sekalipun. Pendekatan ini pada umumnya akan menghasilkan titik optimum global, bukan optimum lokal. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya mohon maaf jika saya membuat kesalahan dan tolong jangan ragu untuk mengoreksi saya di profil CCIT saya jika saya membuat sebuah kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.